Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas lebih detail ya mengenai data kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Dan nanti kita akan lihat juga untuk kondisi indeks dolar untuk sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita mulai untuk membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Dan saya menggunakan forexfactory.com untuk membahasnya. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Yang pertama pukul 21.45 ya. Di sini ada dua high impact, yaitu ada flash manufacturing PMI, yang kedua ada flash service PMI. Kalau kita lihat dari flash manufacturing PMI ya, jadi ini adalah indikator ekonomi yang memberikan gambaran awal tentang kinerja sektor manufaktur dalam suatu perekonomian. Jadi istilahnya dirilis sebelum data resmi ya atau finalnya gitu. Itu maksudnya seperti itu. Dan pengaruhnya juga besar kemungkinan pasti akan sangat volatile karena di sini juga datanya high impact ya. Jadi kalau kita lihat dari data previousnya ke forecast, ini kan ada penurunan dari 47,9% turun menjadi 47,6%. Jadi prediksinya ketika hasil aktualnya ini yang paling penting ya. Ketika aktualnya sesuai dengan forecast, di situ akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu dampaknya, atau indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi sebaliknya, kalau aktualnya menghasilkan angka di atas forecast, oke, di situ maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau berpengaruh indeks dolar akan terjadi kenaikan. Yang kedua adalah data flash service PMI ya. Jadi flash service PMI ini adalah indikator ekonomi ya. Namun basisnya adalah sektor jasa ya. Ini juga sama. Jadi sektor jasa dalam sebuah perekonomian tentunya data yang rilis ini adalah data awal ya. Ada data awal yang diterbitkan. Jadi sebelum ada data resmi atau finalnya gitu. Dan kalau kita lihat dari angka previous ke forecastnya ini kan tidak ada perubahan. Sama ya 51,4%, prediksinya juga sama 51,4%. Tapi yang penting aktualnya ya. Nanti kalau aktualnya menghasilkan angka di atas forecast ya, artinya naik ya aktualnya di atas forecast, maka di situ mengidentifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau aktualnya di bawah forecast, maka mengidentifikasi negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan tentunya prediksi sampai dengan saat ini kalau kita melihat dari dua data ini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar ya. Jadi prediksinya indeks dolar akan terjadi pelemahan kalau kita lihat dari forecastnya itu sendiri. Oke, jadi itu gambarannya dan sekarang kita akan coba lihat secara teknikal untuk indeks dolar ya. Sampai dengan sore hari ini seperti apa. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk market index dolar, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, di mana dorongan seller momentum ini sangat kuat ketika posisi candle terakhir ya, impulsif bullish ini dimakan oleh candle bearish yang tadi pukul 12 siang ya, pergantian sampai dengan 16.00 malam ini. Jadi posisinya ini sudah breakout daripada candle bullish impulsif ini ya, dimakan oleh beberapa candle. Jadi di sini ada momentum yang disebut dengan dominant break ya. Nah, ini ada area dominant break. Kita akan tandain dulu. Dominant break ya seperti ini. Jadi kita akan melihat tentunya ketika ada pola dominant break. Oke, kita akan lihat seberapa jauh dia akan terjadi penurunan. Kita bisa gunakan Fibo Musang dari candle terakhir yang breakout ini ya. Nah, ini ya sampai dengan low sampai dengan tertingginya. Kita masukkan Fibo Musang ya. Berjalan ya sampai dengan posisi target 1 udah kesentuh ya 1618 di 102.66. Menurut saya potensinya kalau kita lihat dari news harusnya memang terjadi penurunan untuk indeks dolar dengan target berikutnya sampai dengan 2618 yaitu bertepatan menutup dengan open gap up yang terjadi di tanggal 16 Januari. Jadi memungkinkan insya Allah menurut saya potensinya akan kuat bearish.
Apakah ada batasan di time frame 4 jam ini? Ada, batasannya ada di sini. Saya akan geser dulu. Ini batasan terakhir ya di sini nih. Nah, di posisi 102.96. Itu adalah batasan time frame 4 jam. Jadi kalau area tersebut di breakout, maka memungkinkan market akan bergerak bullish. Oke, akan menguji area resisten kembali. Intinya seperti itu, karena secara keseluruhan memang ada dalam pergerakan yang konsolidasi ya, yang cukup panjang. Cuman hari ini dan hari kemarin lumayan tuh volatile, mencoba untuk keluar daripada jalur area resisten ataupun support. Ya semoga aja ada koreksi dan menutup gapnya ya. Kalau kita lihat secara teknikal polanya harusnya seperti itu. Oke, ini gambaran saya untuk indeks dolar malam hari ini ya di sesi Amerika. Insya Allah memungkinkan market akan bergerak bearish dengan kita melihat newsnya juga menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Sekarang kita akan lihat untuk XAUUSD, harusnya dampaknya XAUUSD terjadi kenaikan. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk XAUUSD di time frame 4 jam, tentunya polanya masih sama. Ya, trading plan-nya belum ada perubahan, masih berada dalam area breakout. Ya, breakout areanya di 2035.32 sampai dengan 2021.70. Belum ada perubahan meskipun ada konfirmasi adanya bullish engulfing ya. Di sini ada bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle warna hijau, ya harusnya ini bergerak bullish sih. Dan saya akan menunggu area zona sell ya di time frame 1 jam dengan harapan posisi ketika indeks dolar nanti melemah, ya saya mengharapkan posisi XAUUSD terjadi kenaikan menuju area zona sell yang tentunya di sini akan menjadikan faktor utama untuk saya bisa entry dengan ada potensi pembentukan single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang merupakan konfirmasi ketika saya mau entry. Itu gambarannya. Jadi menurut saya mau naik ataupun mau turun ya tentunya dengan pergerakan yang konsolidasi seperti ini ya. Ini cukup bagus loh konsolidasinya. Ya berada di dalam range kurang lebih ada di 22 ya, $0.81 per troy ounce. Artinya cukup bagus sebenarnya kalau kita buatkan strategi buy ataupun sell ya di area support dan resisten. Tapi saya lebih nyaman karena posisi ini kan trend bearish ya. Jadi kalau kita lihat dengan progres pergerakan di beberapa hari ke belakang ya, contohnya ya, ini contohnya aja. Ini kan membentuk swing low, swing high, swing low ya. Di swing high di sini dan terakhir ada di sini ya, dengan harapan ini dia akan bullish untuk koreksi karena trennya bearish ya. Tinggal pantau di sini. Kalau ada konfirmasi tadi saya katakan ada bearish engulfing, bearish pin bar, clean down, maka dia akan membuat breakout structure kembali. Itu gambarannya. Tapi catatannya kalau ternyata di area sini ya, kalau nanti kita lihat ya apakah mampu sampai 2062, saya rasa sih enggak ya. Tapi kalau 2062 ini di breakout seperti ini ya, perhatikan, maka tren akan kembali lagi bullish. Jadi catatannya adalah level 2062.31 itu menjadikan titik resisten kuncinya. Kalau itu di break maka tren kembali lagi bullish. Jadi itu gambarannya. Dan apakah make sense dengan target dia bergerak bullish dengan area zona sell ataupun wilayah 78,6 sampai 88,3. Kita ukur aja dari low sampai dengan level ini ya masih memungkinkan ya. Kurang lebih di sini ya di area imbalance ya ada di 2004 45 sampai di area ya setidaknya 2053. Ini ya polanya. Jadi di area sini. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya insya Allah ada di area supply ya. Ini adalah area supply menuju ke sini ya. Ini potensinya menurut saya cukup bagus dijadikan acuan untuk hari ini. Oke, ini adalah area supply-nya. Ya, di area tersebut. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa sore hari ini, untuk reviewnya. Semoga ada perubahan dari konsolidasi yang cukup lama dari posisi hari Jumat ya, minggu kemarin, Senin, Selasa, dan hari ini akan ada news. Insya Allah sih harusnya sudah ada pergerakan yang volatile, baik bullish ataupun bearish dengan area yang sudah saya tandain. Dan tinggal teman-teman cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan
Thank you buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.